Kali ini mungkin gue bakalan bercoloteh lebih banyak deh sumpah mengenai market sekarang. Karena gue khawatir di sana teman-teman sekalian mungkin banyak banget, bang gimana dong, aduh gue nggak tahu lagi nih harus mengambil tindakan dalam dunia cryptocurrency gitu. Banyak banget DM yang masuk di kolom komentar, benar-benar orang mungkin ada beberapa orang yang stres, ada yang berapa kaget, shock segala macam, dan mungkin teman-teman yang udah lama dalam dunia cryptocurrency kayak biasa aja bang, biasa ini mah. Cuman di video kali ini kalian bakalan dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, karena kalau kalian tahu ini gila, si Fed, si Federal Keuangan Amerika Serikat ini dia bilang sampai Mei keputusannya guys, bulan Mei. Kalian siap nggak sampai bulan Mei? Gue pas baca tadi tuh kayak Oke, kita bakalan opening dulu ya. Harus tetap semangat ya di hari Sabtu ini meskipun memang benar-benar stres. Kita siapin dulu, kalau kalian udah take profit silahkan ambil buat traktir malam minggu kalian sama pacar kalian. Oke, gue opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Wah, aduh, lemes. Oke, jadi channel gue yang baru gabung di channel gue tuh adalah tempat dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan misalkan kalian juga bisa dapetin di sini sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, dan pastinya news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi gue selalu nyaranin ke kalian untuk sebelum mulai videonya kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya. Karena kenapa? Gue juga bisa ngasih kalian uang 2 juta rupiah. Untuk 5 orang pemenang masing-masing akan dapatin 400 ribu. Jadi kalian ikutin giveaway gue, syaratnya gampang aja, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik, dan pastikan follow Instagram gue, ketik aja di search engine di sini Akai, pasti bakalan muncul, oke? Gue bakalan ngumumin di tanggal 30 Januari, dan kerennya lagi ya, channel gue tuh ngadain giveaway terus buat nyerok-nyerok lah segala macam setiap bulannya, dan hadiahnya itu setiap bulan bertambah 1 juta rupiah. Jadi bulan ini Januari 2 juta, bulan depan 3 juta, bulan depannya 4 juta, bulan depannya lagi, dan seterusnya nambah juta. Oke, kali ini gue bakalan panjang lebar ngejelasin tentang winter cryptocurrency. Jadi memang sekarang lagi masa winter ya, jadi kayak masa-masa dimana semua penurunan. Tapi kalau misalkan kalian tanya, bang gimana sih bang gitu, karena ada beberapa yang gue harus update di hari ini gitu kan. Yang pertama mengenai Bank Rusia, oke, Bank Rusia. Terus yang kedua mengenai hasil federasinya ini gitu kan. Jadi kemarin kan gue buat video tuh kan, ada alasan segala macam, dan ini update terbarunya, dan gue shock, dan gue tuh merasa kayak anjir lama banget nih, sumpah. Dan gue rasa kayaknya harus nge-share ke kalian juga biar kalian tahu, biar kalian paham juga tentang pola pikir dalam dunia cryptocurrency ini, tentang bagaimana langkah-langkah ke depannya. Oke. Gue bakalan ngajakin kalian untuk cuci mata dulu ya, untuk melihat market gitu kan. Karena kalau kita lihat market sekarang ini, Masya Allah, amazing sekali ini woy. Jadi si Bitcoin aja sekarang sudah nyentuh di 36 ya. Kemarin kan memang prediksinya dari beberapa prediksi yang sudah hype banget ya, sudah terkenal banget dalam dunia analisa gitu kan. Dia bilang bahwa akan menyentuh di harga $17 gitu. Apakah benar gitu kan? Gue gak tahu. Tapi pas gue baca hasil keputusan federasi Fed gitu kan, anjir, sampai bulan Mei. Wah, lu tahan gak? Gue tanya lu tahan gak sampai bulan Mei? Keadaan market kayak gini-gini terus merah. Gue rasa sih kayaknya bang, gue tobat. Ya Allah, nyesel gue masuk dunia cryptocurrency ya itu kan. Nah, gue selalu mau ngejelasin kalian. Jadi ya kayak gini-gini tuh di Indonesia banyak yang kayak gini. Jadi kalau misalkan dia harga naik gitu kan, orang tuh pada diam. Tapi giliran turun, lu pasti ada kan teman-teman lu, lah kan gue bilang apa, turun lah, lu songong banget sih jadi orang kayak gitu kan. Jadi kayak ada yang kayak gitu teman-teman gitu tuh. Teman gue tuh banyak banget anjir. Nah tuh kan, kayak gue bilang apa, turun. Iya tahu, gue udah tahu dia juga turun. Yang masalahnya lu ngasih solusi kagak gitu kan. Giliran naik aja, diam aja kayak apa namanya, kayak segala diam lo pokoknya. Tapi pas giliran kan gue bilang turun. Makanya jangan main cryptocurrency. Ada yang kan kayak gitu, apalagi emak lu kan, atau saudara lu, kakak lu. Misalkan lu udah masuk nih dunia cryptocurrency gitu kan. Nah, terus lu
apa turun nih turun nih, market lagi down kayak gini nih, para kayak gini. Nah, terus lu cerita lu kayak lemes di rumah gitu kan, lu lemes di kampus, lu segala macam tuh. Terus saya tanyain, lu nape gitu kan, ini market lagi turun. Nah kan gue bilang apa, lu nyemplung sih dunia kayak gitu tuh, itu judi tau, ada kayak gitu anjir. Gue bilang lu tuh kalau lu tuh kalau misalkan ngomong harus tahu dulu ilmunya baru ngatain gue gitu kan. Yang jadi masalahnya adalah ya wajar dong dunia cryptocurrency kadang naik kadang turun gitu kan, wajar. Lu masih ingat gak kalau misalnya anak-anak yang baru pasti belum tahu dulu guys, jadi waktu itu zamannya Bitcoin harga 2000 gitu kan, $2000 nih itu sampai turun di $2000. Nah pas dia naik $17.000, $20.000 ke waktu itu naiknya gitu kan. Orang pada diam aja kan. Tapi pas lu turun gitu kan, kenapa lu nyewot terus gitu? Kenapa lu kayak nyalahin kita gitu masuk dunia cryptocurrency? Aduh, gimana sih? Sama aja tuh kayak berita. Jadi kalau gue lihat ya, di Indonesia tuh emang suka kayak gitu kan. Contoh misalkan, kan kita naik pesawat nih gitu kan, sering naik pesawat terus perjalanan lancar segala macam. Giliran ada pesawat jatuh, jedar, beritanya heboh banget kan. Sama tuh kayak gitu. Kita kadang untung dunia cryptocurrency, segala macam enak, udah cuan gitu kan. Giliran nyangkut, giliran turun parah drastis, beritanya heboh. Kayak gitu guys. Jadi tenang aja, santai, kalamin aja dengan proses seperti ini, oke? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, gue mau bilang ke kalian bahwa jangan pernah berkata kalau misalkan si whales-nya aja itu yang untung gitu. Enggak. Jadi sebenarnya adalah kita yang para koin-koin, ya para apa namanya, kayak ikan cupang kayak gini. Ikan cupang, ikan teri, plankton gitu kan, yang paling kecil. Atau bahkan apa yang paling kecil ya, buah zaroh, apa sih, sekecil biji zaroh ya, itu ada yang kayak gitu ya, sekecil biji zaroh. Tapi kalau misalnya apa ya, upil kali ya. Biji apa lah pokoknya, segala macam yang paling kecil gitu kan. Nah jadi kalau kalian misalkan menganggap diri kalian seperti itu, ya bang kita nggak pernah cuan karena kita kayak gini-gini, enggak guys. Jadi dalam sebenarnya, jadi tekniknya itu dalam dunia cryptocurrency ya, sebenarnya ada ini nih. Gue mau ngasih tahu kalian bahwa ada namanya the cycle of market emotion gitu. Nah ini yang sering banget di Indonesia tuh kadang terjadi seperti ini gitu kan. Kadang kita tuh masuk pas lagi euforianya, pas lagi naik-naiknya gitu kan. Bener kan? Ya biasa kita sebut FOMO. Nah itu kayak gitu. Kadang kan di Indonesia tuh, ada YouTuber ini nge-review segala macam, terus YouTuber yang lain review, terus banyak di TikTok, terus banyak di Instagram segala macam. Dan otak lu udah sengklek gitu kan, otak lu udah kayak error segala. Anjir, gue ketegang tuh, gimana nih, gue harus masuk nih, kalau kagak masuk gue bisa rugi nih, ketinggalan. Nah kayak itu guys. Nah kalau misalkan lu lihat siklusnya kayak gini kan, ada yang namanya, siapa sih namanya? Si para orang-orang paus itu, lu tahu nggak dia serok di mana? Dia tahu pas serok di masa winter kayak gini, masa-masa kayak gini, penurunan sangat drastis kayak gini nih. Bentar, pas diturun di bawah sini nih, lu malah belinya pas euforia di sininya ya. Aduh parah kan. Itu warna merah tuh kan. Jadi ada Optimus, ada XM, ada Trail, euforia, terus udah euforia, kalian udah masuk. Banyak banget YouTuber segala macam nih. Banyak banget nih influencer segala macam. Nah, lu beli, masuk di situ, nyangkut lah. Nah, pas turun-turunnya lagi masa winter, lagi masa-masa kayak orang tuh butuh duit segala macam. Belum lagi dipengaruhi sama global dunia, orang lagi butuh uang karena ada penyakit COVID segala macam, terus pekerjaannya dirumahkan aja, gajinya dipotong segala macam. Jadi waduh, ya orang tuh bakalan itulah guys, masa-masa seperti itu. Jadi saran gua adalah jangan pernah, dalam artian ya, makanya gue bilang sebenarnya dalam dunia cryptocurrency itu adalah manajemen keuangannya gitu kan. Lu bisa masuk pas euforia kayak gini, tapi masuknya apa? Masuknya jangan all in. Nah, lu begonya, lu gobloknya tuh gara-gara masuknya tuh all in semua. Makanya gue kayak yang deket sama gue nih, kayak misalnya si Oji gitu kan, gue selalu bilang, Ji, nanya gitu, Ji, kalau kalian nggak tahu Oji tuh Ozi TV gitu kan, yang di Medan kan, gue deket sama dia.
main lah gitu kan, kayak akrab gitu. Nah dia suka nanya segala macam, main intinya juga saling membantu lah, karena dia juga ngebantuin gue tentang dunia YouTube kan. Nah dia bilang, gue selalu bilang, Ji kalau lu mau masuk di sini, tapi jangan semua ya, 25%. Selalu kayak gitu. Kalau misalnya nih ada juga di sini Ji nih, nah ini juga bisa turun ke sini nih karena pengaruh market lagi turun. Gue selalu jelasin kayak gitu. Dan di YouTube gue juga, makanya lu harus subscribe gitu kan. Karena kenapa? Lu bakalan dapat kayak apa ya? Kayak info-info. Gue rasa kayak sebenarnya banyak sih yang jelasin seperti itu gitu kan, di luar sana banyak. Cuman yang jadi persoalannya adalah lu ngerti kagak gitu kan. Karena gue selalu jujur ya, gue selalu mengambil bahasa-bahasa yang gue selalu ralat, dalam artian kayak gue selalu memberikan kalian bahasa yang mudah dimengerti gitu. Meskipun gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi gue mencoba menyampaikan, oh ini nih maksudnya gitu kan. Ngerti kayak gitu kan? Lu rasa kayak gitu kan? Semoga aja kayak gitu, karena gue merasa kayak gitu. Karena banyak di kolom komentar, Bang enak banget lu bahasanya segala macam, mudah dimengerti. Iya mudah dimengerti tapi berbelit-belit. Tapi nggak apa-apa gitu. Seperti itu guys ya. Ini bakalan panjang banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kalian ada waktu luang ya kalian harus dengerin seperti itu. Nah itulah sebenarnya yang membuat keadaannya seperti. Jadi kalau ada yang masih yang bilang, oh iyalah karena para bandar, para cukang-cukang kan masuknya di Hinter. Nah salahnya kita adalah karena masuknya pas dia euforianya, pas lagi naik-naiknya kalian FOMO terus all in. Nah itu salahnya. Makanya gue selalu bilang, kalau misalkan kalian beli pas lagi puncak-puncaknya kayak gitu, beli 25%. Pas dia koreksi ambil lagi 25%. Kayak gitu, jangan langsung all in. Kalau misalkan all in turun, lu nanti nangis di pojokan. Aduh ya Allah. Sumpah ini serius ya. Kalau kalian main dunia cryptocurrency, lu putus sama pacar lu, masih sedih nih dunia cryptocurrency guys. Serius, masih sedih. Masih kalau misalnya nyangkut nih, sakitnya tuh kayak bertahun-tahun. Kalau misalkan lu putus sama pacar lu kan masih ada banyak gebetan, masih banyak ada orang yang deketin lu, masih banyak lu buat status aja di WhatsApp, aduh sedih segala macam, gua habis nangis segala macam. Pasti banyak yang boya-boya, lu kenapa? Jangan kayak gitu ya sayang, jangan kayak gitu ya. Nanti kayak gini. Banyak guys, cowok juga demikian kalau good looking ya. Kalau kagak ya masa bodoh, gak ada yang peduli lu. Mau lu sedih, mau lu sakit, harus gak ada. Makanya good looking. Jangan kayak gua, buluk. Aduh. Oke, terus Bang, gimana nih berita yang Abang mau sampaikan mengenai si Rusia? Jadi gue mau ngejelasin ini. Oke, ini udah kalian paham kan? Semoga kalian paham maksud gue. Pada intinya, kalian jangan pernah all in kalau misalkan dalam satu token. Oke, jangan pernah. Dan tetap harus manajemen keuangan ya. Jadi kayak misalkan ini prediksi, tetap kalian Dior segala macam seperti itu. Oke. Terus gue bakalan ngejelasin ke kalian mengenai pembaruan yang si Putin, yang si Rusia yang benar-benar bilang bahwa akan memblok pelarangan. Nah di sini jelasin, Bank Sentral Rusia mengusulkan larangan penambang kripto perdagangan. Dan gua rasa, dan gua selalu bilang bahwa sebenarnya dunia politik itu selalu mempengaruhi dunia cryptocurrency. Oke? Itu selalu gue bilang. Pasti kalau misalkan orang-orang yang udah lama di channel gue pasti tahu, karena gue selalu suka bahas-bahas politik di dalam dunia cryptocurrency. Dan memang gak bisa dipungkiri itu kejadian gitu kan. Jadi Bank Sentral Rusia mengusulkan larangan penambang kripto perdagangan. Jadi ini tuh suatu fooder yang sangat besar banget, karena ini negara. Dan gue selalu bilang kalian, jadi ada 4 negara, Amerika, Rusia, Cina dan Turki. Ini mempengaruhi banget ekonomi dunia. Oke, mempengaruhi banget nih. Ini mempengaruhi. Jadi kalau misalkan si Rusia udah kayak gini, udah yang lain-lain tuh bakalan kayak ikut-ikutan gitu, sok-sokan gitu. Tapi guys ya, ini keuntungannya apa dalam artian kayak sudut pandang yang gua riset. Nah, gua selalu bilang ke kalian, gua selalu risetin kalian. Pokoknya kalian harus dapetin informasi yang lebih gitu. Nah, si presiden Rusia Vladimir Putin, dia pernah bilang bahwa cryptocurrency sebenarnya membawa resiko tinggi bagi investor, sambil juga mengakui bahwa kelas aset dapat memainkan peran utama dan jaringan keuangan masa depan. Jadi kalau misalkan kalian tahu peran aset itu dalam artian kayak orang-orang yang sudah hype, orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah berada, orang-orang yang sudah lama di dalam dunia USD gitu kan, dalam artian dunia keuangan yang dolar lah bahas begitu. Nah, dia bilang resikonya tinggi. Tapi di sisi lain guys, si Vladimir Putin, dia pernah bilang bahwa nih di sini,
Rusian Presiden Vladimir Putin cite cryptocurrency high value. Jadi sebenarnya dia pernah bilang bahwa cryptocurrency itu punya value gitu. Dan ingat, gue selalu bilang ya, ingat ya, kalau misalkan ini kelas presiden, jadi dia mempengaruhi. Kalau menurut gue sebenarnya Vladimir Putin itu pro terhadap dunia cryptocurrency. Cuman dia selalu mau jaga image. Karena kenapa? Karena dia takut, khawatir negaranya, masyarakatnya, orang-orang yang ada di Rusia gitu kan. Si Vladimir Putin, contoh misalkan Pak Jokowi gitu kan, oh dia kayak buat video konten gitu kan, oh gue lagi main cryptocurrency nih gitu kan, segala macam. Nah, efeknya apa kepada Indonesia? Efeknya ada dua guys. Jadi ada orang yang sudah pernah belajar dalam dunia cryptocurrency, tapi ada juga yang baru terjun, tapi kasihan, resikonya gede, takutnya dia nyangkut, takutnya dia FOMO segala macam, ngerti nggak? Jadi inilah yang namanya sistem politik. Jadi kayak apa ya? Jadi sebenarnya menurut gue Vladimir Putin dia punya cryptocurrency guys. Jadi atau Pak Jokowi bahkan di belakang dari kita nih mungkin anaknya disuruh kayak sang lu beliin babe gitu kan, Dogezilla gitu, atau Baby Doge Shiba Inu beliin ya gitu. Bisa jadi kan, kita nggak tahu guys. Ngerti nggak? Nah, seperti itu ya, intinya jaga image. Nah terus yang info yang kedua yang gue mau sampaikan adalah hasil daripada jadi gue mau bilang ya, jadi si Fed ini kalau kalian tahu, kalau kalian udah lihat video gue sebelumnya, jadi si Fed kemarin itu dia lagi si Jerome, kalau kalian nggak tahu, jadi si Jerome itu adalah pemimpin si federasi keuangan ini dari Amerika Serikat. Dia sebenarnya lagi benar-benar mencoba untuk apa ya, survei gitu kan. Dia bilangnya survei, oke? Survei terus, dan ini baru nih, bentar, gue bacain dulu ya. Ini jadi ada namanya CBDC, adalah Central Bank. Gue lupa siapa sih namanya, pokoknya gitu. CBDC itu apa ya kepanjangannya? Pokoknya kayak gitu, intinya kayak gitu. Tapi ada yang jadi dari bulan Januari ini guys ya, dia benar-benar meriset bahwa apakah benar cryptocurrency itu bisa diterima atau enggak. Nah, tapi itu ada pengumumannya nih, ada yang namanya sampai akan diterima hingga 20 Mei. Jadi usulan itu segala macam, apa namanya, kayak risetnya, kayak kalau menurut kita tuh kayak mungkin apa ya, apa sih namanya yang suka tanda tangan itu? Apa sih namanya itu? Kok gue lupa ya? Apa sih? Kayak survei-survei kayak gitu, kayak sensus penduduk. Lu suka cryptocurrency nggak? Kayak gitu, centang kayak gitu-gitu lah guys. Nah itu bakalan diterima hingga 20 Mei. Jadi lama banget nih, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan guys. 4 bulan lagi kalau misalnya kita buang Januari. Lu sabar nggak dengan kayak gini? Karena kalau misalnya sekarang nih belum ada keputusan sama sekali guys. Seperti itu. Tapi kalau misalkan, jadi kemarin tuh kalau misalkan kalian ikutin pidatonya si Fed kemarin, jadi si Jerome itu bilang bahwa apakah benar nih, ada yang bertanya kan, jadi apakah benar nih si cryptocurrency bisa bersanding dengan USD gitu kan, atau dolar lah bahasa kita. Nah terus si Fed ini bilang bahwa bukan bilang sih, jadi gini, semacam kayak kita aja nih gitu kan. Kecuali kalau misalkan si Fed ini dia membuat dolar ini, USD ini menjadi cryptocurrency. Gila nggak tuh kan? Gila, keren kan? Otomatis cryptocurrency ini bisa bersanding dengan USD. Keren kan? Keren. Inilah usulan gue, sama kayak rupiah kalau dijadiin cryptocurrency bisa. Ayo dong Pak Jokowi, banyak tuh orang-orang pintar di jaringan Pak Jokowi nih segala macam. Ini bukan Pak Jokowi aja, siapapun yang presiden, gue juga bilangin kayak gitu kan. Intinya kita sebagai anak bangsa harus punya usul, ya kan? Gak boleh kayak kita ikutin, terserah lah Pak Jokowi mau ngapain, terserah Pak Menteri mau ngapain. Nggak gitu dong. Kita harus, namanya anak-anak muda seperti ini, harus mengkritik, harus memberi saran. Nah itu bagus. Jadi rupiah kalau dijadiin cryptocurrency kan keren. Jadi sudah skala negara gitu, karena namanya era modern kan, seperti itu. Terus ada juga yang namanya jadi kalau kalian dengerin ceramah, jadi pidatonya kemarin itu si Jerome itu, jadi dia ada terakhir orang yang nanya bahwa ada nggak yang bermain curang gitu kan. Ini gue kasih tahu kalian ya, ini sebenarnya kan bisa aja si Jerome ini, ketua Fed di Amerika Serikat, itu baku kotakan dengan si Rusia, si Vladimir Putin. Lu gimana? Udah larang aja tuh di Rusia biar harganya turun gitu kan. Kayak habis itu mereka nyerok gitu kan. Nah terus si Putin bilang nih, si Jerome, Fed gitu kan,
Lu ini aja bikin riset lama-lamain gitu. Jangan kasih keputusan segala macam biar harganya turun terus nih. Bisa sampai $17 nih gitu kan. Kalau misalnya $17 kita serok masing-masing. Kan kayak gitu guys. Jadi wah pokoknya dunia cryptocurrency itu sebenarnya kalau kalian gak kuat mental ya sumpah kalian tuh bakalan stres. Sumpah, makanya gue selalu bilang ayo kuatin mental kalian. Intinya kalau kalian masuk bener-bener harus kalian dior gitu kan. Jangan kalau misalkan kalian dengar youtuber kayak gue juga gitu kan, gue juga bisa salah segala macam gitu. Jangan dengerin, jangan FOMO, riset sendiri. Kalau kalian gak bisa riset sendiri, yaudah DM gue, WhatsApp gue segala macam, kita saling bantu-bantu kayak gitu. Atau teman-teman yang youtuber lain yang sudah jago lah seperti itu. Kita mah seneng aja gitu. Namanya juga saling membantu gitu kan. Kalian membantu gue juga gue bantu kalian. Seperti itu sih. Oke gitu aja. Jadi ini agak lama banget, ini 20 menit. Gue nggak tahu ada orang yang mendengar atau enggak. Cuman pada intinya sih di sini di video gue sayang sama kalian. Jadi gue harap mental kalian dikuatin lagi. Karena gue sebelum close video ini gue mau ngeliatin kalian market merah lagi. Kita cuci mata lagi ya. Udah 36 guys. Wih di naik gak nih? Waduh, kalau misalkan kita lihat lagi di sektor di sini, wah gila, DAO udah 4, Layer 2. DeFi dong. Ini Decentral Finance naik dong. Wah, keren. Bitcoin. Ya, pada intinya guys, kuatin mental aja. Kalau misalkan semoga aja kalian ini sebenarnya waktu-waktu kalian kalau misalnya ada dana dingin untuk nyerok. Tapi ingat ya, nyeroknya pakai perasaan juga, jangan lu all in juga. Lu mau beli all in juga, pas lu nyerok all in juga. Gue kepret lu. Jangan. Namanya ada tuh manajemen. Makanya gue selalu bilang 25. Uang lu 5 juta, uang lu 1 juta, masukin 250.000 dulu gitu. Kalau kalian udah pengen beli, ataupun kalau misalkan kalian mau nyerok, ya udah nyeroknya 250.000 dulu. Nyeroknya 25%. Seperti itu, jangan langsung all in. Ya, giliran turun nangis lo gitu. Udah gitu aja pembahasan hari Sabtu ini gue temenin kalian. Yo, udah mau jam 7 dan mungkin kalian bisa dapetin video gue di jam 8 lah. Oke, doain gue sehat selalu dan enjoy selalu di channel gue. Dan pastikan kalian subscribe sebelum kalian close video gue. Dan enjoy selalu dari channel gue. Oke, gitu aja. Titip salam sama keluarga kalian. Dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.